Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi al-munfaridi bil baqa wal qadi ala makhluqatihi bil fana. Summa salatu wassalam ala dawa likulli da wa shifa likulli da sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad afdalil khalqi wa sayyidil anbiya wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang telah menetapkan hanya untuk dirinya, hanya untuk dia al-baqa dan kekekalan. Dialah yang telah menetapkan untuk selainnya untuk mendapatkan kefanaan. Shalawat dan salam untuk yang beliau adalah obat dari segala macam penyakit. Obat sebaik-baik obat bagi kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam untuk beliau, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, untuk seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Yang sungguh kami muliakan, kami hormati, dan kami mengharapkan keberkahannya. Para kiai, para alim ulama, wabil khusus Ketua Syuriah PWNU, guru kita bersama, Kiai Haji Muhyiddin Ishaq, mata'an Allah bituli hayatih, yang barusan juga menyampaikan pesan-pesannya, yang kami muliakan, yang kami hormati, dan kami mengharapkan keberkahannya. Kiai Haji Lukman Hakim Hamid, mata'an Allah bituli hayati, dan seluruh para kiai di jajaran Syuriah, para habaib, para alim ulama, mudah-mudahan saya dan kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau yang kami cintai, kami muliakan, dan kami mengharapkan keberkahannya juga. Seluruh pengurus Tanfiziyah, wabil khusus Kiai Dr. Syamsul Ma'arif, asyraqat minhul anwar biidznillah wal ma'arif, mata'an Allah bituli hayati. Mudah-mudahan beliau dan seluruh jajaran berlimpah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keluarga besar Nahdlatul Ulama di Jakarta seluruhnya tanpa terkecuali. Dan saya yakin sebagaimana yang kemarin Bapak Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin di dalam pertemuan dengan para ulama dari MUI pusat sampai seluruh Indonesia, itu beliau mengatakan, saya yakin di antara para ulama di majelis ulama ada yang rijalullah, orang-orang yang dekat kepada Allah, yang apabila mereka meminta dikabulkan oleh Allah. Dan saya pribadi tidak basa-basi, tidak untuk menyenangkan saja, tidak. Saya yakin, seyakin-yakinnya, di keluarga besar Nahdlatul Ulama Jakarta ada habaib, ada ulama, ada kiai, bahkan mungkin kalau tadi disebut ada tukang bakso, kalau tadi disebut ada tukang apa lagi, Kiai Lukman? Ada tukang bakso, ada Soto, Bib. tukang soto. Siapa bilang tukang soto nggak bisa jadi wali? Siapa bilang tukang bakso nggak bisa jadi wali? Kita yang ngaji itu pasti diberitahu oleh kiai-kiai kita, oleh para habaib kita, bahwa berapa banyak ulama-ulama besar habis ngaji disuruh belajar ke petani, suruh ketemu sama petani, suruh minta doa sama petani. Kenapa? Sampai ada riwayat yang mengatakan Imam Ghazali
sudah belajar begitu istimewa, sama gurunya disuruh kemana? Suruh ke sawah. Gak taunya dia di sawah itu bertemu dengan seorang yang biasa. Lama-kelamaan dia perhatikan, lalu dia tanya, kalau Anda nyawah itu Anda baca apa? Anda pergi ke sawah, Anda baca apa? Apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda baca? Oh, ternyata belajar dari petani yang ketika dia menanamkan sesuatu, dia berdoa dan mohon kepada Allah agar yang ditanam itu tumbuh dan bisa bermanfaat. Saya yakinnya di antara keluarga besar Nahdlatul Ulama DKI Jakarta banyak yang rijalullah, banyak yang safwatullah, dan kita mengharap rutinan ini bisa menjadi bagian yang Allah menatap kita, Allah melihat kita, Allah memperhatikan kita. Dan pada hari-hari ini, sebagaimana yang tadi juga sudah disampaikan oleh Kiai Lukman, kita semua tahu, hari-hari ini adalah hari-hari duka. Kalau boleh kita sebut, ini namanya Amul Huzun. Ini tahun Am Huznun ala Huznin. Li'anana faqadna syaikhan min syaikhin wa syaikhin, fama min syaikhin, fama min habibin, fama min kiai. Rahalu hadhil ayyam. Wa ma nadri man sayanub anhum, man sayakhlufuhum. Saya masih ingat para habaib kita, para kiai kita itu mengatakan, kalau satu yang meninggal dunia dari ulama, itu untuk menunggu gantinya nggak mudah. Kalau kemarin Pak Wapres, Pak Kiai Ma'ruf Amin, mudah-mudahan Allah selalu jaga beliau, Allah berikan kesuksesan, keberkahan. Itu beliau mengatakan, kita kehilangan banyak sekali ulama yang meninggal dunia. Kemudian ada dokter. Untuk menjadi dokter itu kan butuh sekian tahun. Untuk menjadi ulama juga lama. Tidak mudah. Apalagi sampai untuk menjadikan panutan yang harus teruji, terlatih. Ada kondisi politik, ada kondisi ekonomi, ada kondisi yang akan membuat orang tersebut menjadi teladan, menjadi ulama. Hari-hari ini, hadhil ayyam nutlik 'alaiha amul huzun, ayyamul huzun, li'anana faqadna ulama'ana wa faqadna masyayikhna. Kita kehilangan ulama-ulama kita yang di Jakarta, yang di luar Jakarta, dan di banyak wilayah. Kalau ini tidak membuat kita semakin sadar, kapan lagi? Kafa bil mauti wa'izah. Cukup yang memberikan mau'izah bukan saya semestinya. Kematian itu cukup sudah menyampaikan mau'izahnya. Kematian guru, kematian adalah pemberi nasihat yang dahsyat. Kita sedih karena kita kehilangan orang-orang yang menjadi panutan kita. Kita sedih dan kita berduka. Kita sedih, kita berduka karena kita kehilangan guru-guru kita. Kita kehilangan, kalau boleh disebut, sebagian ulama mengungkapkan ketika seorang meninggal dunia, seorang alim meninggal dunia, wan najmi idza hawa. Hawa dzakan najm. Wa fi hadhil ayyam hawat nujumun. Kalau seorang alim meninggal dunia, berarti Nahdlatul Ulama kehilangan. Ada banyak Mughni, Kiai Haji Abdul Rashid Syafi'i. Apa yang tidak kenal dengan Kiai Haji Abdul Syafi'i?
Ada nama yang dikatakan oleh para ulama, ada nama yang hidup dan menghidupkan. Hunaka minal asma man kanat hayyah wa tuhyi wa muhyiyah. Ada nama-nama yang kalau nama itu disebut, hidup hati kita, hidup pikiran kita. Ada nama-nama sebaliknya. Nama-nama yang kalau nama itu disebut mematikan hati. Dan itu orang-orang yang tidak baik. Tapi beliau-beliau yang meninggal dunia, beliau mendapatkan hadiah. Seorang ulama besar, guru kami, guru hampir seluruh umat Islam di dunia. Rujukan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dunia. Almarhum Syahid Al-Ustadz Dr. Muhammad Said Ramadhan Buti alaihi rahmatu wa ridwan. Di dalam salah satu pidato beliau pernah berikan judul pidatonya, Mata yakunul maut musibah, wa mata yakunul maut hadiyah. Kapan kematian bisa menjadi musibah, dan kapan kematian bisa menjadi hadiah. Ternyata kematian menjadi musibah bagi orang yang tidak beriman kepada Allah. Bagi orang yang tidak pernah bercocok tanam kebaikan di dunia. Bagi mereka yang menyia-nyiakan banyaknya, berhamburannya kesempatan untuk mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan pahala, tapi dia menyia-nyiakannya. Kematian untuk dia adalah musibah. Mata yakunul maut hadiyah. Kapan kematian itu menjadi hadiah? Kematian menjadi hadiah. Alladzina zara'u hayatahumud dunyawiyya bil khairat fa indama tufu hasadu wa hum fi halatil hasad. Orang-orang yang meninggal baginya adalah hadiah. Mereka yang ketika di dunia telah menanam, telah bercocok kebaikan, bukan bercocok tanaman, tapi kebaikan. Oleh sebab itu, kita menemukan diksi kata yang digunakan oleh Nabi untuk mengungkapkan tentang kematian. Kita di dalam Islam indah sekali. Kematian memang menjadi pembahasan para filosof. Bahkan banyak para antropolog mengatakan kalau tidak ada kematian mungkin tidak ada agama. Karena di antara fungsi datangnya agama untuk bisa menjelaskan kematian itu apa. Sampai sebagian mengatakan kalau tidak ada kematian, laulal maut lama wujidatil adyan. Kalau bukan karena kematian mungkin gak ada agama. Karena memang itulah teka-teki yang sulit kalau tidak berdasarkan dengan wahyu. Karena para ulama sudah mengatakan sumber ilmu itu ada al-hawas, al-khams, sumber ilmu masadirul ilm. Al-hawasul khams, 5 panca indera, 5 indera. Al-aql, logika, panca indera terbatas. Yang hanya mengandalkan panca indera dia mirip dengan laisa hunaka farq bainal insan wal hayawan min khilal al-hawasil khams. Sulit kita membedakan antara manusia dengan binatang kalau hanya mengandalkan panca indera. Lalu naik kelas al-aql. Al-aql mahdud. Akal itu terbatas. Dia tidak bisa menguraikan yang tidak fenomena atau nomena. Terbatas, nggak mampu dia. Sumber yang ketiga wahyu. Nah, para ulama mengatakan kalau sudah ada wahyu, panca indera dan akal itu seperti lampu senter. Jadi kalau gelap itu pakai lampu senter. Lampu senter kan terbatas, akal itu terbatas. Lampu senter itu yang akan terlihat yang disorot.
Yang tidak tersorot nggak kelihatan. Jadi kalau saya di kegelapan malam gitu, gelap sekali, saya ambil lampu senter, saya sorot ke atas, yang bawah tidak terlihat, yang terlihat atas. Saya sorot ke bawah, yang tengah tidak terlihat, yang atas tidak terlihat. Karena memang dia terbatas. Akal itu seperti lampu senter. Yang aneh, kalau sudah ada matahari terbit, masih pakai lampu senter itu orang apa itu? Nah, Ustaz Lukman nih, Kiai Lukman yang tahu nih. Udah mataharinya terbit, masih pakai apa? Masih pakai lampu senter. Itu ada keanehan. Matiin aja pakai ininya, ini ibu aja. Kematian di dalam Islam bagi orang yang beriman bukan suatu yang aneh. Malah justru aneh kalau nggak meninggal dunia. Kematian. Al-maut tuhfatun lil mu'min. Kematian hadiah bagi orang yang beriman. Kalau disampaikan oleh Kiai Lukman Hakim Hamid, banyak yang takut, banyak rasa yang tidak nyaman, ketakutan yang akan mengganggu imun. Imun terganggu karena keimanan tidak dirawat. Saya pada kesempatan malam hari ini ingin mendapatkan keberkahan dari majlis walaupun virtual ini, karena dihadiri oleh rijalullah, dihadiri oleh, saya yakin sekali, banyak orang-orang yang dicintai oleh Allah. Rijalan wa nisa'a, nisa' wa fatayat, syuban wa syabat. Kematian bukanlah sesuatu yang aneh. Karena Nabi Muhammad menyebutnya, hasadu ummati ma baina sittina wa sab'in. Indah Nabi Muhammad. Tidak mengatakan mautu ummati. Tapi beliau menyebutnya hasad ummati. Panennya umatku. Silahkan tanya kepada siapa saja yang pernah menjadi petani atau bertani. Masa yang paling dinanti-nantikan oleh setiap petani adalah masa panen. Tidak ada petani yang takut dari panen, kecuali petani yang aneh. Petani yang baik, dia akan menunggu dan menanti-nantikan panen. Al-Quran juga ketika berbicara tentang kematian, Al-Quran menggunakan beberapa kata. Yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-maqsud minal yakin al-maut. Wal muradu minal yaqini al-maut. Sembahlah, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu yakin. Kenapa kematian disebut yakin? Segala sesuatu boleh kita ragukan. Yang tidak boleh diragukan, saya, Anda, dan kita semua akan meninggal. Innaka mayyitun wa innahum. Kalau ada yang pantas untuk berumur panjang, tidak meninggal, baginda Nabi Muhammad SAW. Kita masih ingat? Inna Allah wasada 'alaiha al-buka'u wal huzun lam tura al-madinah fi huzniha wa fi alamiha wa fi hasratiha misal ma ru'yat fi yaumi wafatil habibil a'zam sallallahu alaihi wasallam. Kota Madinah yang selalu bercahaya tidak terlihat sedih, tidak pernah terlihat gelap. Sebagaimana kita tahu bagaimana cintanya Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardah. Cinta yang luar biasa. Beliau yang mengatakan siapa yang bilang Muhammad meninggal dunia, laqata'tu raqabatah. Saya akan penggal lehernya. Mungkin kadang-kadang di antara kita ada yang semangatnya seperti Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardah. Tapi kita juga harus butuh
seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah. Semangat cintanya tuh menggelora, terlihat betul. Siapa yang bilang Muhammad meninggal, saya akan potong lehernya, saya akan tebas lehernya. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah, kalau boleh kita istilahkan mungkin Sayyidina Umar ini tanfiziahnya ya. Sayyidina Abu Bakar itu syuriahnya. Jadi kadang-kadang kan di tanfiziah tuh semangatnya gimana semangatnya tuh. Jadi butuh siapa? Butuh yang menenangkan. Ingatkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ila akhiril ayat. Sayyidina Abu Bakar membacakan itu dengan lembutnya, dengan indahnya. Beliaulah rijalullah, beliaulah safwatullah, beliaulah sahabat mertua, orang yang sangat dekat kepada Nabi Muhammad. Beliau menenangkan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar menangis dan mengatakan, ayat ini terlewat dariku. Meninggal dunia, kalau ada yang pantas untuk panjang umur, yang paling pantas tidak ada kecuali Nabi Muhammad. Tapi beliau pun wafat. Beliau pun pulang kembali kepada Allah. Semua boleh diragukan kecuali kematian. Saya, Anda, kita semua akan meninggal. Yang kedua, Al-Quran menggunakan kata al-wafah. Qul yatawaffakum malakul maut. Wafat itu dari wafa, terpenuhi. Kenapa kematian disebut wafat? Karena yang Allah janjikan itu baru akan terpenuhi dengan nyata kita lihat. Ketika kita berpisah ruh dan jasad kita. Karena menurut Syekh Ramadan Al-Buti, ar-ruh fil jasad mahbusah. Ruh ketika masih di dalam jasad, dia seperti terpenjara. Ka'annaha fi qafas. Dia seperti di dalam sangkar. Begitu dia meninggal dunia, dia akan mendapatkan keleluasaan. Wafat artinya terpenuhi. Karena semua yang Allah janjikan baru benar-benar bisa terpenuhi dengan nyata ketika kita meninggal dunia. Kemudian kematian juga disebut liqa. Faman kana yarju liqa Allah falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Liqa, perjumpaan. Nabi Muhammad mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, Ummul Jamal Zatul Kamalil Alimah. Kita para habaib itu dan para kiai kalau di bulan Ramadan itu kan, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Itu nanti diantaranya di dalam qasidah-qasidah di bulan Ramadan itu nanti itu ada yang di dalamnya itu kita membaca tentang Sayyidatuna Aisyah, Ummul Jamal Zatil Kamalil Alimah, wa Khadijatul Kubra allati hiya bil ma'ali alimah, wa Aisyatir Ridha Ummul Kamal Zatil Jamal, Ummul Jamal Zatil Kamalil Alimah. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, beliau yang meriwayatkan bagaimana Nabi Muhammad mengatakan, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Siapa yang mencintai berjumpa dengan Allah, maka Allah mencintai perjumpaan dengannya. Liqa. Dan para kiai kita, para habaib kita, itu selalu mengingatkan apa yang dimaksud dengan liqa Allah. Selalu dibawa kisah tentang Khalilur Rahman, Ibrahim alaihi salam wa ala nabiyina afdhalis salati wassalam. Bagaimana indama dana ajalu Khalilur Rahman, ja'atuhu malaikatur rahman. Ketika sudah dekat ajalnya Nabi Ibrahim alaihi salam yang dijuluki kekasih Allah, malaikat yang akan menjemput nyawanya itu datang.
Nabi Ibrahim bertanya, masih ada waktu tidak untuk saya bertanya? Masih, kata malaikat. Tapi singkat dan padat. Baik, kata Nabi Ibrahim. Tolong tanya kepada Allah. Alastu ana Khalilur Rahman? Alastu ana Habibur Rahman? Is'alur Rahman. Hal yakbidu Khalilun ruha khalilihi? Hal yakbidu Habibun ruha habibih? Tolong tanya kepada Allah. Apakah ada kekasih yang tega mengambil nyawa kekasihnya? Aku kekasih Allah, akan diambil nyawaku. Apakah ada kekasih yang tega mengambil nyawa kekasihnya? Malaikat menyampaikan kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a'la wa ajal wa akram wa subhanahu wa ta'ala amma yasifun wa amma nasif wa na'udzubillah min wasir rahman. Allah maha tidak bisa kita lukiskan, tetapi kira-kira ketika malaikat menyampaikan kepada Allah, malaikat mengatakan, ya Allah, kekasihmu Ibrahim menyatakan, kalau dia harus meninggal dunia, kan diambil nyawanya. Apakah ada kekasih yang tega mengambil nyawa kekasihnya? Allah mengatakan, sampaikan kepada kekasihku Ibrahim, hal yarfudu khalilun liqa'a khalilihi? Hal yarfudu khalilun liqa'a khalilihi? Apakah ada kekasih yang menolak untuk berjumpa dengan maha kekasihnya? Al-maut jisrun yusilul habiba ila habibih. Kematian adalah satu-satunya jalan yang mengantarkan kekasih untuk berjumpa dengan maha kekasihnya. Kita selalu mengatakan kalau kekasih kita di puncak gunung, gunung itu akan kita daki. Kalau ada kekasih kita di seberang samudra, di seberang lautan, kita akan mengatakan lautan akan ku seberangi. Kematian satu-satunya jalan yang mengantarkan kekasih untuk berjumpa dengan maha kekasihnya. Makanya kita membaca bagaimana Rasulullah SAW sebelum ajalnya datang. Beliau mengatakan ilar rafiqil a'la. Bagaimana Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu warḍah ketika akan meninggal dunia, istrinya menangis, wa kurbah, wa kurbah. Lalu Bilal bin Rabah muadzinu Rasulillah, seorang yang belum lagi masuk surga, belum lagi meninggal, Nabi Muhammad sudah mengatakan, ya Bilal, inni sami'tu dafana alaik fil jannah. Bilal, aku ketika Isra dan Mi'raj itu mendengar suara sendalmu, suara terompamu. Bilal sebelum meninggal dunia, wah tarobah, istri mengatakan, duhai duka yang aku alami, duhai kesulitan yang aku alami. Jawabannya Bilal apa? Radhiyallahu anhu arda. Wah tarobah, duhai bahagianya aku, duhai gembiranya. Gadan alqa Muhammadan wa sahbah. Besok kalau saya meninggal, saya akan berjumpa dengan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Kemudian, kematian di dalam Al-Quran tidak disebut mati, tetapi disebut pulang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Pulang. Wahai jiwa yang tenang dengan keimanannya, pulanglah. Anak sekolah paling senang waktu pulang. Orang yang bekerja paling senang dengan waktu pulang. Yang merantau, momen yang paling dinanti-nantikan adalah momen pulang kampung. Meninggal dunia adalah pulang. Dan kita dalam bahasa Indonesia, Islam Nusantara, Islam di Nusantara, udah gak usah berantem lagi gitu kan. Islam yang ada di Nusantara ini menggunakan istilah untuk yang meninggal dunia bukan mati, tetapi telah pulang ke rahmat Allah. Indah sekali, dan itu bersumber dari Al-Quran yang mengatakan bahwa jiwa yang tenang akan pulang. Pulang, kita menyebutnya pulang ke rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita masih berada di malam-malam yang duka, di
di waktu yang sama. Di malam ini adalah malam-malam yang Allah bersumpah. Wal fajri walayalin asyr. Ini adalah malam-malam 10 malam pertama bulan Zulhijjah yang tidak ada ma min yaumin al-amalu ma min ayamin al-amalu fihinna ahab ilallah. Tidak ada hari yang amal baik dilakukan di hari-hari yang lebih Allah cintai, melebihi hari-hari 10 pertama bulan Zulhijjah ini. Kita mengharap mudah-mudahan PWNU dengan al-amalu salih fihi khairun au ahab ilallah. Tidak ada satu hari yang lebih Allah cintai amal soleh dilakukan sebagaimana yang Allah cintai di hari-hari 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kita berada di hari-hari yang benar, kita berduka, kita kehilangan kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, panutan kita. Tapi di waktu yang sama, kita berada di hari yang Allah cintai. Al-amal al-salih fihinna. Amal saleh yang kita lakukan di dalamnya itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingin berpesan kepada keluarga besar Nahdlatul Ulama, kepada kita semuanya. Jangan sampai kondisi yang sekarang ini menyebabkan kita menjadi takut dengan kematian, menyebabkan kita menjadi tidak. Imam Suyuti, saya mengharap sekali kitab Imam Suyuti, risalah bukan kitab, namanya Bushral Kaib fi Liqa'il Habib. Itu harus dibaca, terutama kepada anak-anak muda kita. Jangan sampai salah paham tentang kematian. Yang dibahas nanti kalau kematian itu malaikat pencabut nyawanya itu serem, padahal ada surat An-Nazi'at. Wan-nazi'ati gharqa wan-nasyitati nashta. Ada malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, ada malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Yang populer apa? Kemudian nanti kalau berbicara tentang kubur, azab kubur, nggak pernah dibahas tentang nikmat kubur. Akhirnya banyak dari kita yang hidup segan, mati tidak mau. Karena salah di dalam memahami kematian. Dan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh PWNU rutinan ini akan mendatangkan keberkahan untuk kita semua, untuk Jakarta, untuk Indonesia. Amin Dan ya rabbal alamin. yang terakhir, saya ingin mengingatkan saya dan kita semuanya bahwa al-hayah hikayah, ij'al hayataka ahlal hikayat. Hidup akan menjadi cerita. Pastikan hidupmu akan menjadi cerita yang paling indah, yang selalu dikenang oleh generasi yang datang setelahmu. Dan saya tidak takut, meskipun sedih. Beda ya takut dengan sedih. Meskipun kita sedih, meskipun kita duka, tapi kita tidak takut. Karena Nabi Muhammad sudah bersabda, Yahmilu hadal Ali oleh dulu dari generasi yang datang nanti, mereka adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang tidak berlebihan. Yanfuna anhu tahrifal ghalid, yang akan menjaga ajaran Islam dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh mereka yang ekstrim, yang dibuat-buat oleh orang-orang yang bodoh. Dan semua yang akan merusak ilmu tersebut, tapi Nabi Muhammad sudah menjamin akan terus dibawa oleh generasi yang baik, yang benar, yang akan menjaga. Mudah-mudahan kiai-kiai kita, habaib kita, ulama-ulama kita dari Nahdlatul Ulama, dan saya yakin sekali beliau-beliau itulah yang dimaksud dengan yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh, yang akan membawa ilmu yang datang dari Rasulullah, dan mereka menjadi generasi yang memikul dan membawanya dengan sebaik-baiknya untuk
mencegah, tidak ada yang melakukan distorsi, tidak ada yang melakukan yang merusak, merubah, dan memperlakukan teks-teks baik yang eksplisit ataupun yang implisit, karena akan dijaga oleh para ulama-ulama tersebut. Mudah-mudahan Allahumma ja'alna khaira khalafin li khairi salaf. Allahumma ja'alna khaira khalafin li khairi salaf. Mudah-mudahan Allah jadikan saya, kita semua, sebaik-baik generasi yang melanjutkan generasi yang telah mendahului kita. Banyak kurangnya dari saya, mohon dibuatkan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan saya khususnya mendapatkan keberkahan dari para ulama, para kiai, para habaib yang ada di PWNU, di keluarga besar NU. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita dunia yang indah dan akan sampai ke akhirat yang indah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.